Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Agil Farnas. NIM saya B1B1222036. Mata kuliah Tata Kelola Keuangan dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang saya buat. Baiklah, saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul 1. Pengertian anggaran. Anggaran atau penganggaran sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengadakan perencanaan dan pengendalian. Melalui penganggaran yang jelas, realita yang terjadi atau tercapai di lapangan dapat dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran untuk menentukan, meneliti, dan menganalisis selisih yang ditimbulkan serta menentukan tindakan koreksi perbaikan yang diperlukan atas kegiatan yang akan datang. Oleh karena itu, anggaran merupakan unsur penting agar manajemen dapat menjalankan fungsi dengan baik, sehingga organisasi perubahan dapat mencapai yang diinginkan. Berikut adalah berbagai kajian pustaka mengenai penganggaran secara umum. Anggaran adalah rencana terperinci untuk setiap kegiatan dan aktivitas itu. Demikian penganggaran dapat dilakukan secara objektif dan tidak hanya asumsi apalagi aplikasi semata. Klarifikasi jenis anggaran. Setiap perusahaan tentu mempunyai anggaran yang berbeda tergantung dari jenis perusahaan serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan mengklasifikasikan jenis anggaran menurut Strategies 2018 halaman 16 dibagi berdasarkan 4 kelompok yang akan dipaparkan sebagai berikut. Berdasarkan anggaran ini, anggaran dapat dibagi menjadi jenis berikut ini. 1. Anggaran laba rugi. Income Assessment Budget yang didukung oleh berbagai anggaran penunjung, yaitu anggaran penjual, B. Anggaran produksi, C. Anggaran baku, D. Anggaran tenaga kerja langsung, dan sebagainya. 2. Anggaran neraca yang didukung oleh berbagai anggaran penunjung, yaitu A. Anggaran kas, B. Anggaran berutang, C. Anggaran persediaan, dan sebagainya. Baiklah, materi yang kedua kali ini tentang pengertian kebijakan anggaran yang digunakan pemerintah. 1. Kebijakan APBN berimbang atau seimbang. Macam-macam kebijakan anggaran di Indonesia. Yang pertama adalah anggaran berimbang atau seimbang. Secara sederhana dapat diartikan antara total menerima atau pendapat negara dengan pengeluaran sesama besarnya. Dengan kebijakan ini dilakukan perubahan nilai pada masing-masing pos, namun hasil akhirnya tetap seimbang. Anggaran berimbang juga dikenal dengan istilah balance budget dalam dunia bisnis, antara pendapat dengan biaya nilainya. Namun perusahaan biayanya memasukkan pos keuntungannya atau laba-laba atau dalam pos khusus untuk menyamarkan informasi tersebut. Sedangkan dalam pemerintah tersebut kebijakan fiskal berimbang dalam penyusunan APBN. Seperti contoh, saat ini terjadi inflasi tinggi, maka pendapatan lebih sebesar sehingga harus dilakukan penyusunan pengeluaran. 2. Kebijakan anggaran negara yang tidak berimbang. Macam-macam kebijakan anggaran di Indonesia selain berimbang, yaitu anggaran negara tidak berimbang. Dimaksud berimbang yaitu jumlah penerimaan tidak sama dengan pengeluaran untuk belanja negara. Perbedaan nilai antara penerimaan dan pengeluaran bisa lebih besar atau bahkan lebih kecil. Jika kondisi yang sedang surplus atau justru defisit, makanya disebut tidak berimbang. 3. Kebijakan anggaran negara dinamis. Macam-macam kebijakan anggaran di Indonesia. Selanjutnya adalah kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan ini dibuat untuk mengatur agar anggarannya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Perubahan anggaran bisa berubah karena kondisi dan situasi negara tersebut disebabkan faktor. Perubahan anggaran bisa berubah karena kondisi dan situasi negara tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti karena perkembangan ekonomi secara global, perubahan iklim, inflasi, serta teknologi. Sehingga meskipun bersifat dinamis namun tidak bisa dibuat perubahan seenaknya dan tanpa pertimbangan. 4. Kebijakan anggaran negara, defisit dan dampaknya. Kebijakan anggaran defisit merupakan salah satu dari macam kebijakan anggaran di Indonesia. Defisit ini memiliki arti jika nilai pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. 5. Kebijakan anggaran negara surplus. Salah satu dari macam-macam kebijakan anggaran di Indonesia adalah anggaran surplus. Ada beberapa pengertian seperti penerimaan utama jauh lebih besar dibandingkan dengan keseluruhan dan pengeluaran pemerintah. Pengertian lainnya yaitu adalah penerimaan pajak ditambah non pajak ditambah dengan pinjaman masyarakat dalam negeri jauh lebih besar. Dapat disimpulkan jika penerimaan dari pajak dan non pajak saja sudah bisa membiayai pengeluaran negara, maka pemerintah tidak perlu meminjam dana untuk masyarakat berupa surat hutang maupun pinjaman luar negeri. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu kebijakan APBN dalam pemulihan perekonomian negara di masa COVID-19. Sebelum beberapa bulan terakhir di dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perekonomian negara mengalami penurunan. Bank di dunia nyata menyatakan bahwa COVID-19 akan membawa 92% negara di dunia jatuh ke jurang regresi. Hingga kini, setidaknya telah dapat 14 negara mengkonfirmasi terjadinya resesi, diantaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Korea Selatan, Spanyol, Hong Kong, Singapura, Filipina, Inggris, Polandia, Thailand, Jepang, dan sebagainya. APBN merupakan alat yang paling utama dalam memulihkan perekonomian. Melalui APBN, pemerintah berusaha keras mendorong perekonomian keluar dari jurang resesi. APBN juga menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, sosial yang dihadapi Indonesia. Mengatakan bahwa stimulus yang sudah disampaikan kepada seluruh dunia usaha dan masyarakat beroffer. Jadi APBN mengcover kebutuhan kesehatan, memukul sosial memukul ekonomi, dan nanti ekonomi juga akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan dan bank bukan bank. Iya. Dalam menetapkan kebijakan, pemerintah juga berhati-hati dalam menggunakan keuangan negara di saat pandemi COVID-19. Cukup sampai di sini saja presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Mohon maaf jika ada salah.